Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Terput TV. Hari ini yang memandu acara adalah saya, Kokom Komalasari dari unit SD. Sahabat-sahabat Terput TV, untuk episode kali ini adalah tema dedikasi, loyalitas, dan keberkahan hidup. Inspirasi terkadang dianggap tidaklah begitu penting dalam kehidupan yang lebih memprioritaskan kemampuan dan bakat. Padahal, inspirasi merupakan sebuah gerbang yang dapat membuka batas dan pengalaman baru ke dalam hidup kita. Inspirasi menghadirkan beragam kemungkinan dan mengubah cara pandang diri kita terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Inspirasi bisa datang dari mana saja dan bahkan dari sesuatu yang sederhana yang kita jumpai sehari-hari. Inspirasi bisa datang dalam beragam bentuk seperti pengalaman, cerita, tempat, dan orang-orang tertentu yang membuat kita merasakan stimulus di pikiran dan hati untuk melakukan sesuatu. Dan hari ini telah hadir di ruangan kami orang-orang hebat yang insya Allah menginspirasi kami semua, yaitu Bapak Robi Nindya dan Bapak Toto. Mari kita saksikan podcast kali ini di Terput TV. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Mas Kakak. Waalaikumsalam Pak Robi. Iya. Ayo silakan masuk. Makasih Mas Kakak. Iya. Pak Robi, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Miss, sehat-sehat. Oke, istri, anak-anak sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Sekarang di mana anak-anak? Di Bekasi apa di Sukabumi? Masih di Sukabumi. Oh, di Sukabumi. Keadaan seperti ini ya, mungkin lebih enak di sana lebih. Jadi udah berapa bulan LDRan ini? Kurang lebih 6 bulan lah. Lumayan. Iya, semoga sehat-sehat semua ya. Amin. Pak Robi, kita udah berapa tahun sih kenal? Masalah kenal mungkin sekitar 7-8 tahun ya, Miss ya. Ya, kurang lebih ya. Kurang lebih. Sejak Pak Robi gabung di SD waktu itu ya. Ya, sekitar tahun 2012. Iya, waktu itu Pak Robi ke SD, terus barengan dengan Pak Matin jadi kepala sekolah kalau saya nggak salah ya, betul nggak? Nah, bukan. Oh, bukan. Saya bergabung pertama kali di SD itu, kepala sekolah saya itu Pak Arya Pramajaya. Oh, Pak Arya. Setelah 2 tahun kemudian baru digantikan oleh Pak Dodi Matin Zulfadli. Oh gitu. Udah lama kita kenal ya Pak Robi ya. Tapi iya bener-bener. Saya tuh penasaran loh Pak Robi dengan sosok Pak Robi ini. Kalau yang saya lihat Pak Robi itu kan sosok yang sederhana, ulet, rajin, kayaknya teliti banget kan. Sampai pokoknya Pak Robi itu idola ibu-ibu lah, idola bunda-bunda. Oh gitu ya? Iya, kayaknya Pak Robi yang lebih sering berhubungan dengan bunda-bunda untuk menjapri juga. Oke. Pak Robi, kalau lihat sosok Pak Robi tadi kembali, Pak Robi itu sosok yang sederhana kan. Terus duluan saya apa Pak Robi ya gabung ke Terput? Kalau saya sih tahun 1997. Masya Allah, 1997. Ya, berarti sudah kurang lebih 23 tahun, Masya Allah. Sudah 23 tahun. Boleh Pak Robi cerita nih, pertama kali Pak Robi bisa gabung di Teratai Putih Global itu bagaimana prosesnya? Insya Allah. Jadi ceritanya itu pada tahun 1997, masih cupu ya. Cupu, usia berapa itu? Sekitar 19-20 lah. Lulus SMA ya? SMA-nya itu di Aceh, tepatnya di Losmawe ya. Jadi ketika saya merantau ke Medan, saya ketemu dengan beliau. Beliau siapa? Bapak Haji Saifullah. Oh, Pak Haji Saifullah. Ketua SMK. Saat itu saya bekerja di PLN Persero Pusat Wilayah 2, Sumatera Utara. Saya ketemu beliau, kebetulan beliau sebagai Deputi Bagian Keuangan. Jadi setiap hari kita ketemu. Ketika pagi hari, beliau datang, saya jam 6 udah standby, ketemu di sana. Kemudian ketika beliau pulang, ketemu juga sore hari ketika jam 6 sore. Nah kebetulan saya kemarin itu di Medan itu, di PLN itu,
saya bekerja di Kokarling. Kokarling itu adalah koperasinya PLN. Iya. Jadi pertama ketemunya di situ. Oh, di situ pertama. Terus bagaimana setelah ketemu Pak Haji, kok Pak Robi sekarang ada di Teratai Putih? Nah, itu keajaiban. Gimana? Oh, keajaiban itu. Gimana, ceritain dong Pak Robi, penasaran nih. Suatu ketika setahun setelah saya bekerja di PLN itu di bagian koperasinya, tiba-tiba nih sekretaris pribadinya Pak Haji Saifullah memanggil saya. Bibi, sini sebentar katanya gitu. Oh ya, ada apa Bu? Saya bilang gitu ya. Kamu dipanggil Bapak sebentar. Saya kaget karena yang namanya deputi dengan bawahan ibarat kata ya, apalagi saya karyawan koperasi itu kan jaraknya jauh sekali ya. Untuk berhadapan juga bertemu langsung itu susah gitu ya. Kolega-koleganya aja susah, apalagi kita ya gitu. Tapi karena itu langsung disuruh oleh sekretaris pribadi Pak Haji, saya langsung menemui beliau gitu ya. Ya pertama ketemu sih saya ngelihat beliau itu orangnya ramah ya, nyaman, ngomong gitu ya. Saya diajak ngobrol gitu. Oh ya katanya, Bi, kamu mau nggak ikut saya gitu katanya. Mau kemana Pak Haji? Saya bilang gitu kan. Saya punya katanya usaha di Bekasi katanya gitu. Dulu usaha gitu ya. Saya nggak tahu kalau memang bergerak di pendidikan. Oh gitu Pak Haji gitu. Ya nanti kamu tinggal di sana, ikut saya di sana gitu ya. Terus saya bilang ke beliau, mungkin saya pikir-pikir dulu ya Pak Haji, karena kan saya itu kan tadi dari Aceh, kemudian pindah ke Medan, tiba-tiba saya diajak ke Bekasi, ke Jawa Barat gitu ya. Lintas pulau ya Pak? Iya, lintas pulau perlu proses juga. Gitu, ya. Akhirnya kata Pak Haji, ya sudahlah, kamu pikir-pikirkan dulu. Gitu. Oke, kasih waktu seminggu tuh, Mas. Kasih waktu seminggu, akhirnya saya dipanggil lagi. Gimana Bi, kamu mau nggak ikut? Gitu. Tapi sebelumnya saya sudah berdiskusi dengan orang tua saya ya, kebetulan saya yatim. Saya hanya ada punya ibu saja, saya berdiskusi dengan beliau. Nah, ibu saya mengatakan bahwa itu semua keputusan kamu, karena kamu kan sudah selesai sekolah, kamu seorang laki-laki, katanya gitu. Terus ibu saya bercerita kalau orang Sumatera itu identik dengan merantau. Merantau, iya betul-betul Pak Robi. Ada di dalam diri saya juga, saya laki-laki nih, orang Sumatera, apa lagi kesempatan kan? Gitu ceritanya nih. Akhirnya dengan rasa percaya diri pada saat itu, saya bilang iya ke Pak Haji. Oke Pak Haji, saya ikut kemanapun Pak Haji pergi, saya bilang seperti itu. Nah Pak Haji itu senang, tapi tipe Pak Haji ketika dia membawa orang tidak hanya membawa saja. Jadi saya dibekali dulu tuh, saya dibekali ilmu pengetahuan, saya itu ibarat kata dileskan komputer dulu. Sampai pada suatu saat itu saya diajak juga ikut bergabung magang di perusahaan komputer. Yang saya tahu itu pemiliknya orang Tionghoa ya, tapi kenal baik dengan beliau. Saya tuh selama 6 bulan magang di situ. Jadi ibarat kata itu CPU kosong, saya harus merangkai semua sampai saya kan bukan anak teknik. Jadi pegang solder juga saya nggak bisa tuh. Gemeteran. Bukan gemeteran lagi. Gimana? Kadang baju orang kena sampai bolong begitu ya. Terus yang harus di solder kabel ini, gitu, bukan orang teknik ya. Tapi kan sifatnya belajar ya. Terus saya tekuni selama 6 bulan, selesai magang. Kemudian dilesin lagi komputer, bahasa Inggris. Alhamdulillah lah ada beberapa les yang saya ikuti. Kemudian mungkin anggapan beliau saya sudah mantep. Akhirnya saya dibawa itu tahun 97 dibawa ke Bekasi. Ke Bekasi. Nah setelah ketika ke Bekasi itu berarti sudah langsung gabung di Teratai Putih. Ya. Jadi waktu kita sampai di Bekasi ini, tahun 97 itu hari pertama saya ditempatkan di Teratai Putih Global 1. Itu letaknya di Bekasi Barat ya. Itu cikal bakal saya pertama kali bergabung di Teratai Putih. Nah, di Teratai Putih Global 1 itu saya banyak belajar dari orang-orang hebat juga. Nah kebetulan ketika saya datang ke sana, lowongan yang ada pada saat itu hanya OB. OB itu carakan ya, bersih-bersih lah gitu ya. Cuma saya pikir karena saya merantau, saya sudah bulat tekad, saya jauh-jauh dari Aceh, ibarat kata dari Medan, dibawa ke Bekasi, akhirnya saya jalani. Tidak lama sih, Miss, itu sekitar 6 bulan, 7 bulan lah. Sempat menjalani proses sebagai itu, OB. Belajar ya. Sembari ngeliat-ngeliat nih. Jadi biarpun jadi OB, ketika ada staf TU, ada staf TU saya kan pada itu, belajar sama beliau, ini gimana caranya? Melihat saya mungkin interest ya, mau belajar orang akhirnya, ya sudah gini aja, kamu itu pagi bersih-bersih dulu, nanti setelah jam 8 kamu ikut bergabung di tata usaha, apapun yang bisa dikerjakan. Waktu itu ada rasa malu nggak Pak Robi? Kalau dibilang rasa malu sih enggak ya, karena memang saya tipe orang Sumatera itu kalau udah iya,
Dan Udah tekadnya bulat sudah ya. gitu. Iya. Jadi apapun yang harus dipelajari kita pelajari gitu. Jadi akhirnya saya bergabung di Trate Putih Global 1. Di sana nggak lama, sekitar 1 tahun lah ada Oh iya. sebagai staf tata usaha. Staf TU ya. Staf TU. Iya. Itu tahun 97 ceritanya. Iya, 97 ya. Berarti kurang lebih 23 tahun sudah bergabung di Teratai Putih Global ya. Pindah-pindah tempat. Pindah-pindah tempat. Iya. Ingat nggak Pak Robi? Secara berurutan. Insya Allah ya. Iya, coba Jadi, kita tahun coba. 97 itu saya di Trate Putih Global 1 selama 1 tahun. Kemudian saya tahu persis itu cikal bakal pembangunan Trate Putih Global 2. Itu tepatnya di Perumahan 1 Raja Wali 5 ya, Bekasi Barat. Iya. Berapa jumlah siswa waktu itu? Pertama kali buka itu sekitar 150. Oh, udah Dan 150. itu paling banyak. Paling banyak. Ya, karena kita mungkin buka program keahlian baru ya, misalnya itu ada 7 program yang dibuka. Itu 150 orang siswanya. Dari pembangunan gedung saya menyaksikan sampai saya diangkat menjadi staf TU juga di Trate Putih Global 2. Staf TU tuh di Teratai Putih Global 2. Ya, dulu itu kita di Trate Putih Global 1 itu bergabung masih di awal ya. Kemudian tahun 98 itu untuk Trate Putih Global 2-nya sendiri telah dibangun gedungnya itu di Raja Wali 5. Jadi saya fokus di Trate Putih Global 2 dari tahun 98 sampai 2009 lah, sekitar 12 Lama tahun. ya? Lama di Itu situ. prosesnya di sana itu sebagai staf TU sampai menjadi kepala tata usaha. Jadi pertama kali kepala TU di unit di unit Trate Putih Global 2 Teratai Putih Global 2. selama 12 tahun di sana. Setelah itu, setelah dari Teratai Setelah Putih dari Global tahap 2 itu, ya. saya dipindahkan ke Trate Putih Global 3. Nah, saya baru tahu nih. Jadi sebelum saya dipindahkan ke Trate Putih Global 3, saya diajak Pak Haji. Nah, Pak Haji waktu itu ngajak saya ke Cimuning ya, bukan ke Trate Putih Global 3. Ke Cimuning di daerah kitanya Cimuning. Iya, ini. Beliau, nah itulah saya salutnya sama beliau itu kalau pengen sesuatu itu langsung diucapkan. Masalah itu berhasil atau tidak itu urusan Iya, belakangan. bismillah aja gitu ya. Bismillah, dia ajak saya langsung ke belakang itu posisinya pas di gedung SMP yang sekarang. SMP yang sekarang. Beliau menunjukkan itu tadinya itu tanah kosong, Mas. Itu cuma ada pohon-pohonan kayak kebun, tidak ada bangunan sama sekali. Beliau langsung mengatakan, Insya Allah saya mau bangun di sini di SMP, sini SMA. Insya Ya, Allah. mungkin satu saya cuma Pak Haji, Iya, oh ya iya. Pak Haji, karena kan saya nggak ngeliat fisiknya ya. Iya. Yang saya tahu itu hanya tanah kosong gitu. Tapi semenjak berjalannya waktu, saya di Trate Putih Global 2, ini namanya isu terdengar itu di Cimuning udah dibangun ini itu, tapi saya belum pernah lihat fisiknya gitu. Akhirnya pada tahun 2012 tahun 2009 ya, saya pindah ke Trate Putih Global 3. Nah, disitulah saya baru bisa menyaksikan ada gedung SMP dan SMA iya. sesuai apa yang diomongin Pak Haji waktu itu. Iya. Dan saya berpikir tidak ada yang tidak mungkin ketika kita sudah mengucapkan, Iya. diiringi dengan doa dan usaha, insya Allah ada. Iya. Dan sampai saat ini saya percaya apapun yang diomongin, yang penting punya tekad kuat, insya Allah ada jalannya. Gitu ceritanya. Iya. Jadi dari sosok Pak Haji itu tuh apa sih? Saya ketemu lagi sosok ayah, Ayah. di beliau. Dia juga ke saya nice dalam arti ketika bertemu berhadapan berdua lebih ngomong seperti anak. Tapi mungkin ketika di jajaran sekolah Iya. dia mengalami Ini profesional ya? Ya, profesional. Profesional. Itu paling saya lihat gitu ya. Sosok beliau itu orangnya hangat pertama, ramah, mengayomi. Nah, ibarat kata kalau kita merasa dilindungi lah ya. Itu yang saya rasakan, Mas. Sampai sekarang perkataannya yang tidak pernah saya lupakan. Sedih sih. Iya Pak Robi. Butuh tisu Pak Robi. Cuma sedih aja gitu. Gimana? Jadi beliau tuh ngomong ke saya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, Bi, kamu harus berdiri di atas kaki kamu. Dagu kamu angkat. Kemudian lanjutkan dengan tujuan kamu. Apapun orang yang mau ngomong apapun, kamu ikutin arahan hati kamu. Itu sampai sekarang saya pegang. Sampai sekarang saya pegang. Karena saya kan nggak punya ayah ya. Jadi ketika beliau mengatakan itu, dan saya juga merasakan, oh iya ya, apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu kita tidak boleh nunduk. Iya. Ya kan? Karena apapun yang terjadi dalam diri kita itu adalah cobaan. Iya. Ya, tantangan buat kita. Jadi kata beliau, apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, Bi, kamu tetap berdiri di atas kaki kamu. Dalam arti kita tidak perlu ke kanan, tidak perlu ke kiri, minta tolong siapapun ya.
selagi kita masih bisa. Yang kedua, angkat dagumu. Kita nggak boleh begini, harus begini. Jangan tunjukkan kesedihan Jangan tunjukkan. kita kepada orang lain. Terus Ya Pak fokus Robi. sama tujuan. Jadi sampai sekarang apapun orang yang ngomongin tentang saya, baik itu buruk atau baik, saya tetap teguh dengan pendirian selagi kita merasa kita di jalan. Jalan yang benar. Nah, Wah, itu yang sampai sekarang saya pegang, Miss. Sampai sekarang. Ya mungkin kalau beliau mungkin nggak sadar ya mengucapkan kalimat itu, tapi kita sebagai bawahan ketika ada seseorang yang mengayomi, kita merasa diayomi, terus beliau mengatakan seperti itu nggak akan kita pernah lupa. Terus yang kedua, tidak ada kata tidak bisa. Itu sampai sekarang juga melekat di saya. Jadi sesuatu apapun, mau itu berat, dicoba dulu. Coba coba sampai mentok gitu ya. Masalah Nggak gagal, bisa, itu baru. urusan kedua. Tapi coba dulu. Iya. Dan ternyata sampai sekarang yang saya jalani, ya alhamdulillah. Ternyata semua itu ada solusinya, Miss. Semua dalam kehidupan kita. Iya. Mungkin kita pertama merasa gagal ya, tapi sebenarnya gagal itu kan sebenarnya kesuksesan yang tertunda ya. Tetap pasti ada solusi, tetap ada jalan. Dan sebenarnya bulan September ini saya bisa mengatakan flashback ini setengah hidup saya di Teratai Putih. Oh. Yang usia saya kemarin tepat 15 September itu 46 tahun ya. Iya. Saya kesini di umur 22-23. Jadi setengah hidup saya Setengah itu ada di hidup, Teratai iya Putih. betul. Jadi gimana ya kalau dengan Yayasan Teratai Putih ini? Sudah mendarah daging. Ya. Jadi kalau saya melihat ada orang yang ngomong bagaimana sedih gitu ya, kayaknya nggak mungkin lah gitu ya. Iya. Dan saya lihat juga selama ini, yaitu prinsip yang dipegang sangat kuat, istiqomah. Iya. Dalam keadaan pandemi ini kita masih bisa berjalan gitu kan ya, dengan tegak berdiri. Iya, Terus saya salut betul. dengan Teratai Putih Global. Iya. Wah, hebat banget ya. Tidak salah ya Pak Robi jadi tamu kita. Oke, kita break dulu. Hai, kembali lagi sahabat Terpu TV. Oke, kita lanjutkan obrolan kita tadi ya. Oke, Pak Robi. Jadi kalau saya perhatikan atau saya simpulkan, Pak Haji itu adalah sebagai salah satu inspirator mungkin ya buat Pak Robi, sehingga Pak Robi itu bisa sukses seperti sekarang ini ya. Maaf kalau flashback ke belakang gitu, Pak Robi awalnya, karir awalnya itu bersama dengan Pak atau di Teratai Putih Global itu sebagai caraka ya. Dengan berjalannya waktu, terus Pak Robi juga diberikan kursus-kursus dan sempat kuliah Pak Robi. Alhamdulillah sempat kuliah. Sempat kuliah Saya tahun 2010. Alhamdulillah ya. Itu jadi Pak Haji itu sebagai salah satu inspirator buat Pak Robi, dan sifat atau karakter Pak Haji itu sangat melekat ya di Pak Robi itu, dan sekarang mungkin dalam kehidupan sehari-hari juga Pak Robi praktekkan ya, sehingga kalau saya lihat Pak Robi itu sosok yang pekerja keras, ulet, teliti ya. Nah, menurut Pak Robi apa sih pentingnya kedisiplinan dan ketekunan dalam bekerja? Sangat penting ya, Miss ya. Kedisiplinan sama ketekunan itu memang berdampingan. Bagaimanapun, jangankan kita bekerja ya, disiplin terhadap diri kita juga kadang susah untuk dilakukan ya. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali di saat malam hari, itu sangat susah. Kalau kita quality time-nya mungkin tidak teratur, sangat susah gitu ya. Tapi mau nggak mau, namanya kita hidup, bersosialisasi dengan masyarakat, sama orang ya, kita bekerja, kedisiplinan itu perlu. Apalagi kita bikin appointment sama orang, bikin janji sama orang, perlu sekali. Apalagi ketekunan, sangat diperlukan dalam bekerja gitu kan. Nah, yang saya lihat dari sosok beliau itu, ya itu yang saya petik, yang saya ambil. Kalau kedisiplinan itu terlalu longgar, itu kadang-kadang membuat diri kita terlalu bebas. Jadi tidak ada sekat, atau ibarat kata tidak ada penghalang yang mengatakan misalnya jangan, tidak. Nah, tapi ketika kita melakukan hal-hal yang disiplin, itu memang sudah terbentuk dalam diri kita sendiri. Iya, jadi tidak jadi beban ya, Pak? Tidak jadi beban, mengalir begitu saja. Tapi dari bangun pagi sampai kita tidur kembali pun
kita sudah melakukannya. Sangat penting, sangat penting. Iya, iya Pak. Pak Toto, waalaikumsalam. Silakan masuk Pak. Kita mau ke perjuangan. Pak Robi, kenal nggak dengan tamu saya ini? Kenal banget. Oh, kenal banget. CS ya, CS, Pak Robi. Iya. Pak Toto juga partner saya di SD, Pak Robi. Alhamdulillah kebetulan saya juga dikasih amanah buat pegang kebun sama hidroponik ya Pak Toto ya. Nah, dia tuh partner yang keren deh. Jadi kalau secara ijazah saya yang insinyur pertanian, tapi saya cuma teorinya doang Pak. Secara praktek dia yang jago Pak. Kalau saya butuh Pak Toto nanam nih buat berapa kelas Bu, langsung butuh kangkung berapa karung Pak Toto, berapa plastik, udah pupuk berapa plastik Pak Toto, udah tahu dia, udah ahlinya, udah pakarnya, tinggal jalan gitu. Oke Pak Toto mau nanya-nanya dikit. Oke Pak Toto, sejak kapan sih Pak Toto gabung di Teratai Putih Global? Sejak bergabungnya itu tahun 2003. 2003, udah berapa tahun? Tapi sebelum itu kan saya di mana? ikut orang Jakarta dari tahun 90. Tahun 2003 itu dibeli sama ketua yayasan kita itu Pak Saifullah MR. Jadi maksudnya yang dibeli tanah? Di tanah. Oh, jadi Pak Toto tuh punya tanah? Bukan saya, jadi bos saya. Oh, bosnya, iya maaf. Jadi terus dibelinya itu satu paket sama sayanya. Karena kalau nggak satu paket kemungkinan besar nggak jadi gitu kan. Jadi mau nggak mau bos saya yang itu melepas saya. Jadi dia tuh dengan berat hati ya mau nggak mau, karena kan saya menjual. Jadi ya udah ikut yang baru, mudah-mudahan bapak dengan yang baru, bos yang baru lebih maju, lebih bagus dah gitu ya terus udah kan ya, mau buat lepas. Terus besoknya udah jadi, saya dipanggil sama beliau yaitu Pak Haji ya. Saya bilang, Pak Toto, sebelum mama saya nih kemarin digaji per bulan berapa gitu kan. Saya bilang 300 Pak. 300 apa Pak? 300.000 per bulan. Ya udah, sekarang saya tambahin 100. Jadi 400.000. Udah. Jadi akhirnya sama Pak Haji itu sama saya gabung. Iya. 2003. Iya, kurang lebih sudah 17 tahun ya Pak. Hampir setahun lah nggak dibangun. Yang bangunnya itu untuk di wilayah Cimuning tahun 2004 pertengahan. 2004 pertengahan sudah di Cimuning. Oke. Kalau secara status, maaf ya Pak Toto ya. Pak Toto ini kan caraka. Ya, mungkin sekarang udah kepala caraka di SD ya Pak ya. Iya. Nah, tapi kalau saya lihat secara materi, masya Allah ya Pak Toto ya. Maksudnya Pak Toto bisa punya rumah, bisa punya kendaraan, dan kalau nggak salah Pak Toto itu anaknya sudah ada yang lulus kuliah. Betul. Coba cerita Pak Toto anaknya ada berapa? Anaknya tadinya 2, nambah lagi 1. Dapat bonus Pak Toto. Jadi punya bayi ini? Iya udah setahun setengah. Oh, udah setahun setengah. Alhamdulillah. Iya. Terus gimana nih? Yang pertama? Yang pertama udah kuliah lulus kemarin. Sudah lulus. Ya alhamdulillah gitu ya. Sudah lulus, ya cuma tinggal kerjanya aja dah. Tinggal kerja, iya. 3 ya Pak. Yang pertama sudah lulus kuliah, yang kedua? Kedua masih SMP. Oh, SMP di mana Pak? Di Teratai Putih. Oh, di Teratai Putih Global. Yang ketiga masih baik ya? Iya. Oke Pak, kenapa sih dalam pemikiran Pak Toto kan menyekolahkan anak sampai ke bangku kuliah itu bukan biaya yang sedikit ya Pak ya? Pasti butuh biaya yang besar, apalagi kalau sekolahnya di swasta ya Pak ya? Di mana Cindy itu? Cindy ya? Ya di Bani Saleh. Nah, apa pemikiran Pak Toto yang membuat Pak Toto tuh menyekolahkan anak sampai ke perguruan tinggi? Karena saya punya prinsip begini Bu ya. Jadi anak itu dibekali dengan ilmu, gitu ya. Jadi bukan harta. Jadi saya nanti kalau udah meninggal jangan harta ini, jadi ilmu saya. Karena kalau ilmu, jadi bukan berkurang, malah menambah gitu kan. Tapi kalau harta yang kita kasih ke dia belum tentu kan, bisa-bisa habis. Maka saya apapun saya lakukan gitu ya. Apa saya jual barang-barang masih saya lakukan dan penting anak sekolah.
Iya. Tapi selama ini prosesnya lancar Pak sampai Cindy lulus kuliah. Mungkin emang ada rezekinya gitu. Iya, alhamdulillah tiap anak ada rezekinya masing-masing ya, Pak Toto. Oke, Pak Toto. Terus ada nggak mungkin dari sekitar Cibiran atau Pak Toto ngapain sih nyekolahin anak, apalagi anak perempuan nggak dikawinin aja gitu. Apalagi anaknya Pak Toto ini cantik Pak Robi, putih, iya. Ada nggak Cibiran dari sekitar gitu Ya, Pak? Ada aja. Ya, inilah namanya pasti ada. Iya. Tapi niat saya begitu, karena kalau nggak saya sekolahin anak untuk zaman sekarang ke depan, kayaknya susah. Susah, Kalau iya. cuma SMA ya kayaknya ya untuk nyari kerjaan juga udah berat. Makanya mau nggak mau kita harus sekolahin. Jadi walaupun apa yang kita punya kita jual, itu masih banyak. Iya, bagus sekali ya. Ya, ini jadi kembali lagi nih nanya ke Pak Robi. Pak Robi tadi sudah bergabung di Teratai Putih Global itu kurang lebih 23 tahun. Pak Toto 17 ya? 17 tahun. Ini kan sudah orang-orang yang senior, berdedikasi juga, loyalitas. Kira-kira nih, denger bisik-bisik aja. Sudah jadi senior ini, ada nggak apresiasi dari Teratai Putih Global? Pak Robi dulu deh. Alhamdulillah Miss, tahun 2017 saya diberangkatkan umroh. Alhamdulillah. Teratai Putih Global. Itu pengalaman pertama yang nggak mungkin saya lupakan ya. Karena bagaimanapun tujuan kita orang Muslim ya. Iya. Kalau bisa sampai ke sana, ke Mekah Al-Mukarramah ya. Tujuan hidup kita itu sebenarnya. Ya itu, senang sekali. Senang sekali Ya. perasaan. Setelah 23 tahun bekerja di Teratai Putih, dapat apresiasi seperti itu, wah. Gak nyangka juga ya banyak mungkin juga. ya. Benar, kayak mimpi gitu. Iya, iya. Kalau Pak Toto nih, bagaimana? Apakah sudah mendapat apresiasi umroh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kapan berangkat umroh Pak Toto? Udah tahun yang lalu 2018. 2000, jadi selisih 1 tahun aja ya sama Pak Robi ya. Kebetulan berangkat sama ibu ini. Oh iya. Oh iya, kita bareng kan. Lupa ya. Lupa. Iya, saya bareng Pak Toto. Iya benar. Saya bareng, kita bareng ya. Pak Toto, ada Pak Hanan ya. Pak Hanan juga. Iya, iya benar-benar. Banyak Pak Marsin. Iya Pak Martin. Waktu angkatan kita banyak caraka ya Pak yang diberangkatkan. Alhamdulillah loh Pak Robi. Angkatan kita tuh banyak yang berangkat caraka yang berangkat barengan. Oke, ini Pak Robi 23 tahun, Pak Toto 17 tahun. Sekarang suka dukanya. Bagaimana selama di Teratai Putih Global? Pak Robi dulu deh. Bicara suka duka ya Miss ya. Kalau dibilang suka banget Miss. Apalagi selama 23 tahun itu saya sudah berpindah-pindah tempat kerja ya, tapi masih di lingkungan Yayasan Teratai Putih Global. Di Teratai Putih Global 1, Global 2, Global 3, kemudian di SD, kemudian di SMP, kembali lagi di SD. Oh, udah banyak unit ya. Dengan karyawan Teratai Putih yang sangat banyak, hampir 400 orang, siswa juga hampir ribuan yang bertemu ya. Ya seperti keluarga besar, itu sukanya. Bayangin aja, contohnya saya di SD, 6 tahun, 6 grade ya, Iya. bertemu dengan orang tua segitu banyaknya, siswa, 6 tahun itu kan waktu yang tidak sedikit ya, Miss, ya. Jadi benar-benar seperti keluarga besar. Itu sukanya, karena selalu berhubungan dengan orang lain gitu ya. Kemudian kalau dibilang duka sih, ya nggak munafik ya. Iya. Namanya kita sudah bekerja begitu lama, 23 tahun, pasti ada perasaan jenuh, itu pasti ada. Iya, iya. Jenuh, yang dibilang jenuh, yang dihadapi pekerjaan. Itu lagi mungkin ya. Iya. Itu saja gitu ya. Tapi ada triknya. Apa tuh itu? Kalau Triknya saya apa? lihat yayasan kita ini, sangat mengerti ya. Jadi ketika tingkat jenuh kita udah tinggi itu, Iya. pasti kita langsung di rolling. Oh, Kelihatan gitu ya. banget. Jadi memang nggak salah juga kalau Jadi rolling itu salah satu untuk mengurangi ya buat refresh kita, Refresh, mengurangi karyawan, kejenuhan. ketemu dengan orang baru, siswa suasana baru, ya. Nah itu kadang membuat apa namanya? bikin mood lagi, mood moodnya kita muncul lagi meningkat. ya. Nah, Iya. itu kadang-kadang lari bisa 100 kali lipat kita kerja gitu. semangatnya. Nah itu saya benar-benar kalau lihat di Teratai Putih itu begitu. Jadi kadang Iya. kok dipindahin ya, kok dipindahin. Padahal itu salah satu trik Iya. supaya kita nggak Jadi jenuh. rolling itu suatu hal yang biasa ya. Ya, hal yang biasa. Jadi tidak ada apa-apanya nih kalau di rolling itu ya. Iya. Memang suatu hal yang biasa. Justru positifnya itu untuk Kerja
di Teratai Putih ini di wilayah Cimuning ya. Sedangkan rumah di Cimuning. Iya. Jadi nggak pakai ongkos. Itu sukanya ya, nggak pakai ongkos. Iya. Dukanya ya sebenarnya kalau sih nggak duka, cuman dulu waktu bangun. Ngebangun ya? Waktu bangun yang di Cimuning itu ya, kita kan waktu itu beliau itu Pak Haji itu masih di PLN. Jadi kita tiap harinya berhubungan dengan preman. Oh jadi iya Pak Toto yang justru yang nemuin kunci yang nemuin mereka ya preman, preman kadang-kadang ya aparat negara hukum gitu kan, ya polisi kan tiap hari itu datang karena suka preman nanyain Pak Haji, kan Pak Haji nggak ada, jadi kita langsung kita ya kan. Itu masa lalu mungkin ya Pak, udah lama sekali ya. Jadi sekarang suka ini. Tapi kalau diukur suka dan duka banyakan mana Pak Toto? Banyakan suka. Alhamdulillah banyakan sukanya, nyaman ya di Teratai Putih ya. Alhamdulillah saya kan dikit-dikit udah anak sekolah udah lulus. Ya itu tapi ya itu juga ini kaitan dengan ya kita itu punya pendirian, punya apa namanya akan hidup gitu loh, patokan hidup. Jadi kayak gaji 100.000 sehari, usahakan habis 75.000 gitu. Jangan gaji 100.000 kita malah nombokin, malah ya. Itu yang buat saya semangat itu. Jadi kalau ada lebihnya itu kerjanya tambah semangat. Makanya ya itu saya usahain gaji 100.000 per hari, usahain habis 75.000. Gimana caranya? Ini tinggal kita bisa kita. Jadi ada perencanaan buat menabung gitu. Kadang-kadang orang dibalik. Gaji 75 habisnya 100.000. Iya. Mungkin di situ juga ada keberkahan ya. Yaitu yang namanya berkah ya. Kalau diukur gaji mungkin gaji di sekolah ya, kalau dihitung dengan matematik nggak mungkin nggak ketemu ya. Ya, tapi sampai aja ya. Alhamdulillah cukup saja, itu namanya keberkahan ya. Oke, Pak Robi sama Pak Toto, terima kasih untuk kedatangannya ya di Terput Podcast TV ya. Oke, sebelum kita tutup mungkin ada saran-saran atau pesan-kesan dari Pak Robi buat sahabat-sahabat Podcast TV yang ada di rumah, atau dari Pak Toto juga. Pak Robi dulu deh. Pak Robi aja dah. Ya, Pak Robi dulu. Saya waktunya Pak Robi aja lah. Baik, terima kasih Miss Kokom atas waktu dan kesempatannya untuk bergabung di Podcast TV Teratai Putih. Mungkin kesan dan pesannya bagi pemirsa di rumah dan teman-teman lainnya, bahwa kita hidup harus berguna buat orang lain, minimal buat diri sendiri. Karena bagaimanapun apapun yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan nanti di akhir. Wah, mantap, keren nih Pak Robi nih. Kayak super sekali. Sekarang Pak Toto, mungkin ada kesan pesan atau ada yang mau disampaikan? Saya sih kayaknya udah saya wakil yang Pak Robi. Nggak apa-apa kan, beda juga ya Pak Robi. Mungkin kesan pesan satu seperguruan. Satu seperguruan. Jadi bisa begitu ya Pak Robi ya. Mungkin buat teman-teman yang sesama caraka atau gimana Pak ya, menyemangati mereka. Toh tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, Pak Toto aja ya bisa gitu kan, mungkin secara materi ya Pak, atau ngasih semangat, boleh disampaikan. Ya, untuk teman-teman saya yang ada di Teratai Putih khususnya, kita itu bekerja dengan ikhlas, sabar, dan semangat. Rezeki jangan kita lihat dari gaji, nanti Tuhan yang akan membantu kita semua. Masya Allah, luar biasa nih. Super ya Pak Toto nih, sangat menginspirasi ya tamu-tamu kita hari ini. Pak Robi, sekali lagi terima kasih saya ucapkan. Sukses selalu ya, sukses dengan kerjaan dan keluarganya. Pak Toto juga tetap semangat menginspirasi teman-teman, menginspirasi kita semua. Oke, demikian pemirsa bincang santai kali ini bersama dua orang hebat dari Teratai Putih Global, Pak Robi dan Pak Toto. Ternyata inspirasi itu bisa datang dari mana saja, bahkan dari sesuatu yang sederhana yang kita jumpai sehari-hari.
Dari bincang santai kali ini kita belajar bahwa disiplin dan kerja keras merupakan hal yang sangat penting. Karena disiplin dan kerja keras merupakan cerminan karakter yang membuat diri kita memiliki kepribadian yang kuat dan mempunyai jiwa yang memandang ke depan. Dan satu lagi yang sangat penting adalah keberkahan hidup. Keberkahan merupakan sesuatu yang senantiasa diminta dan harus diupayakan kepada pemiliknya, ya Allah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sebab hadirnya keberkahan itu adalah selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjaga iman dan takwa kita. Cukup sekian podcast kali ini. Semoga bincang kali ini bermanfaat dan menginspirasi. Saya Kokom Komalasari pamit undur diri. Barakallahu fikum. Jangan lupa bahagia.